selamat hari Minggu. Siapa nih yang belum bangun dari tempat tidurnya? Ayo bangun. Kita mau ngadain sekolah minggu. Walaupun kita sekolah minggu lewat online, tapi kita harus pakai baju bagus nih kayak aku sama Kakak Pesa. Yang rapi ya kak, giginya udah bersih, badannya sudah wangi. Dan kita siap untuk memuji Tuhan. Sekarang kita mau angkat pujian anak sekolah minggu dengar-dengaran. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang baik, nanti masuk surga terima upahnya. Kita angkat pujian sekali lagi ya. Sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang baik, nanti masuk surga terima upahnya. Wah, masih semangat kan adik-adik? Kita akan mengangkat pujian I Will Sing for Jesus. Pasti udah lama banget nih gak dengerin lagu ini. Ayo kita nyanyi sambil bangkit berdiri. I will sing for Jesus, aku memuji Tuhanku. I will worship Jesus, aku menyembah Tuhanku. Pujian dan syukur, menaikkan dengan hati bersyukur. Pastilah sangat besar, sangat besar, sangat besar kuasanya. Untukmu Tuhan, kekuatanku. Ha, ha, untukmu Tuhan, pujian dan sembahku. Untukmu Tuhan, semua di hidupku. Untukmu Tuhan, selama-lamanya. Puji nama Tuhan. Pujian kita telah selesai. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan melalui pujian kita, yaitu Ku Mau Cinta Yesus. Mari kita mau katakan, Ku mau cinta Yesus, ku mau cinta Yesus selamanya. Mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya.
pagi adik-adik. Nah, sudah lama sekali ya kita tidak bertemu. Nah, sekarang kita mau dengar cerita ya sama Ibu Tias. Kita berdoa dulu ya sebelum cerita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi ini kami mau membaca firman Tuhan dan juga mendengarkan cerita firman Tuhan. Biar Tuhan berkati kami sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, minggu lalu kita sudah dengar cerita tentang Deborah, Hakim Deborah dan juga Barak ya. Nah, minggu ini kita juga mengenal seorang hakim. Nah, dia ya hakim ini waktu dia kecil dia nggak disukain sama saudara-saudaranya. Perasaan adik-adik gimana? Kalau misalnya nggak disenengin sama saudaranya, misalnya Naya suka dicubitin sama Abang Soren, nggak enak kan rasanya kalau begitu ya. Terus Kara sama Benji suka berantem ya. Nah, kalau berantem itu rasanya nggak enak kan. Aduh, rasanya sedih ya. Kok aku dimusuhin saudaraku, aku dibenci saudaraku. Nah, perasaan inilah yang ada di dalam diri hakim namanya Hakim Yeftah ya. Yeftah ini sebelum dia menjadi hakim, dia seorang yang dibenci oleh saudara-saudaranya ya. Saudara-saudaranya suka pukul dia, suka cubitin dia. Nah, siapa yang suka nyubitin, mukulin saudaranya nggak boleh begitu ya. Adik-adik jangan ngikutin yang jelek ya. Nah, saudara-saudara Yeftah nggak suka sama Yeftah. Kenapa ya? Karena ini rahasianya. Ibunya Yeftah itu ternyata dia istri kedua ya. Jadi anak-anak dari saudara-saudaranya Yeftah, anak-anak dari istri yang pertama dari bapaknya itu, anak-anak ibunya dari istri pertama ini tidak suka sama Yeftah. Karena bagi mereka Yeftah ini kan anak haram, aku nggak mau deket, aku benci sama Yeftah. Mereka berpikir gitu, saudara-saudaranya Yeftah. Jadi Yeftah dibenci oleh saudara-saudaranya ya, nggak dikasih makanan, suka dipukulin ya, suka dicubitin ya, nggak dikasih baju yang bagus. Pokoknya Yeftah selalu disingkirkan oleh saudara-saudaranya. Sampai suatu kali saudara-saudaranya mengusir dia. Kamu gak usah tinggal di sini lagi, pergi sana. Begitu kata saudara-saudaranya. Jadi Yeftah sedih sekali. Akhirnya karena tidak ada yang membela dia, ya dia merasa sendiri. Saudara-saudaranya benci semua. Dengan juga dari ibu istri pertama ayahnya mengusir dia. Dia tidak tahu harus tinggal di mana. Lalu dia berdoa, Tuhan kasih aku tempat. Aku tidak punya tempat tinggal lagi Tuhan. Akhirnya Yeftah pergi ke tanah Tob dan di sanalah dia tinggal. Adik-adik, di sana Yeftah menjadi pemimpin geng. Adik-adik tahu kan pemimpin geng? Tahu preman kan? Orang-orang yang suka berbuat kekerasan begitu. Nah, karena Yeftah ini kan orangnya berani ya. Walaupun dia disakiti oleh saudara-saudaranya, tapi dia menjadi seorang yang berani. Lalu dia menjadi pemimpin orang-orang, teman-temannya ini, orang-orang yang tidak baik amalnya ya, suka berbuat keonaran, suka berkelahi. Tapi begitu Yeftah datang, si Yeftah bilang sama teman-temannya, kita nggak usah merugikan masyarakat ya. Kamu nggak boleh pukul-pukul lagi. Pokoknya sekarang kita bikin yang benar, nggak boleh merugikan masyarakat ya. Kita nggak boleh balas dendam sama orang-orang yang jahat dengan kita. Lalu Yeftah menjadi pemimpin mereka di tanah. Nah, satu kali setelah Yeftah terusir dari rumahnya, kemudian dia menjadi pemimpin di tanah Tob ya, jauh dari rumahnya. Orang Israel waktu itu adik-adik
Jadi mereka memerangi orang Israel. Padinya yang sudah subur tumbuh diambil oleh orang Amon. Ya, jadi orang Israel tidak dapat makanan karena padinya diambil mereka kelaparan. Lalu sapi mereka, kambing mereka, domba mereka diambil oleh orang-orang dari Bani Moab, Amon, dari Bani Amon ya. Lalu orang Israel, aduh bagaimana ini? Domba kita, sapi kita diambil oleh musuh kita, orang Amon itu. Jadi mereka sedih. Aduh, kalau kita kelaparan terus bagaimana bisa hidup? Bagaimana hidup tenang? Ya, mereka takut kalau rumah-rumah mereka tiba-tiba didatangi oleh orang Amon, kemudian dirampok oleh orang Amon. Waktu itu belum ada yang memimpin Israel adik-adik, belum ada raja seperti Raja Saul atau Daud. Ya, karena orang Israel belum ada yang bisa menjadi pemimpin. Lalu kepala-kepala suku dari suku Gilead ini, termasuk bapaknya Yefta yang bernama Bapak Gilead, mengusulkan kepada kepala-kepala suku di Israel, kalau kita hidup begini terus, kita tidak bisa. Kita harus cari pemimpin. Bagaimana kalau kita panggil Yefta, kita suruh dia memimpin kita berperang melawan orang Amon itu. Pokoknya kita habisi orang Amon itu agar kita jangan kelaparan terus, jangan ditindas terus oleh orang Amon itu. Akhirnya adik-adik, orang-orang ini, kepala-kepala suku ini dan juga bapaknya Yefta, dia mau memanggil Yefta pulang. Jadi kepala-kepala suku ini menjemput mereka pergi ke tanah Nod, ya, ke tanah itu menjemput Yefta. Dan mereka bilang sama Yefta, Yefta, kami minta maaf ya, dulu kami benci sama kamu, tapi sekarang kami mau minta tolong sama kamu, ya. Kami mau minta maaf sama kamu juga, dan tolonglah kami. Kami nggak punya pemimpin lagi untuk melawan Bani Amon yang jahat itu. Tolong kami ya Yefta ya. Adik-adik, padahal dulu Yefta diusir sama orang-orang ini, tapi sekarang mereka minta tolong. Apakah Yefta mau menolong mereka? Kalau Yefta jahat, dia bisa saja bilang, kamu dulu tuh ngusir saya, sekarang saya nggak mau tolong kamu. Bisa saja Yefta bilang begitu. Ya, tapi Yefta bilang, betul, kamu tidak mau membenci saya lagi. Dulu kamu kan yang mengusir saya. Sekarang, ya, saya mau menolong kamu. Tapi ada syaratnya. Ya, lalu Yefta bilang begini, kalau saya nanti bisa mengalahkan Bani Amon itu, saya mau jadi pemimpin kalian. Ya, dan kalian tidak boleh membenci saya lagi. Oke, deal? Kata Yefta. Lalu tua-tua itu bilang, orang Gilead ini bilang, baiklah Yefta, kami mau menuruti keinginan kamu. Jadilah pemimpin perang bagi kami. Ya, adik-adik, mulia kan hatinya Yefta? Orang yang dia membenci dia maafkan. Kita juga harus seperti itu. Ya, belajar dari Yefta mau memaafkan orang yang membenci kita. Akhirnya Yefta memimpin orang Israel melawan Bani Amon. Ya, lalu adik-adik, satu hal yang penting, setiap kali Yefta mau berperang, dia selalu berdoa. Ya, dia memohon petunjuk dari Tuhan agar jangan salah dalam melangkah, ya, dalam berperang. Dia berdoa, Tuhan Allah, kasihanilah aku, tolonglah aku dan juga pasukanku. Aku mau berperang, kami mau berperang Tuhan. Tuhan Allah, lindungilah kami, berikan kami kemenangan melawan orang-orang Amon yang jahat itu.
terima kasih Tuhan. Amin. Lalu dia berperang melawan orang Amon yang jahat. Ya. Dan adik-adik, akhirnya Yefta berhasil mengalahkan pasukan Raja Amon yang jahat itu. Sehingga negeri Israel, orang-orang Gilead ini bisa aman. Tidak ada lagi yang mengambil barang-barang mereka, yang mengambil gandum mereka, yang mengambil ternak mereka. Enggak ada lagi. Jadi orang Israel bisa hidup dengan tenang. Nah, adik-adik, kita belajar pada minggu ini dari pengalaman Yefta ya, hakimnya Yefta. Walaupun dia dibuang awalnya, dia dibenci oleh saudara-saudaranya, tapi dia tidak pernah membenci, ya, mendendam orang-orang yang membenci dia. Dia mau mengasihi saudaranya, dia mau mengampuni saudaranya, dan dia juga mau mengasihi, ya, menerima kembali saudara-saudaranya yang sudah membenci dia, bahkan menolong mereka. Jangan nanti kalau ada yang mukul kita terus kita balas, Bang Al jahat, kita balas aja. Nggak boleh begitu, ya. Tuh teman kita jahat, kita tendang, kita pukul, nggak boleh. Kita harus berdoa untuk orang yang membenci kita seperti Yefta, dan kita harus memaafkan. Ya, kemudian kalau kita susah seperti Yefta, ingat, jangan lupa berdoa kepada Tuhan Yesus. Tuhan pasti akan tolong kita. Ya, selalu mengandalkan Tuhan, tidak perlu seperti yang tadi. Nah, adik-adik, Tuhan memakai hakim Yefta untuk memimpin di tanah Gilead selama 6 tahun. Ya, Tuhan terus menolong hidupnya dan juga bangsa. Adik-adik, kita belajar dari cerita ini. Selalu mengandalkan Tuhan, mau mengasihi, mengampuni orang yang berbuat jahat kepada kita. Juga kita harus menolong sekalipun orang itu sudah berbuat jahat kepada kita. Sekian dulu ceritanya adik-adik. Mari kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah boleh mendengarkan cerita kita tentang hakim Yefta. Tolonglah kami menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan, yang menjadi berkat untuk orang lain, sekalipun mungkin itu orang-orang yang membenci kami. Pakailah kami Tuhan untuk mengasihi dan menjadi saksi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik.